Iklan kalian kok yang ngeklik dikit ya? Kok yang ngelihat produk saya dikit ya? Nah, ini bikin emosi biasanya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Deddy Lim. Kali ini saya akan membahas mengenai masalah iklan Shopee lagi karena ada pertanyaan yaitu dari Dwi Mariani. Pertanyaan gini, kok saya mau tanya gimana cara nurunin biaya per klik kalau menggunakan GMV Max ROAS? Soalnya di tokoku kadang naik, kadang bisa turun. Boleh tolong jelasin faktor apa yang mempengaruhi naik turunnya harga per klik pada GMV Max ROAS. Jadi gini teman-teman, jadi kalau teman-teman menggunakan iklan Shopee itu ada beberapa teknik ya. Jadi teknik pertama adalah manual, di mana full kalian kontrol manual termasuk biaya iklannya manual. Dan yang kedua ada yang namanya iklan otomatis atau lebih kerennya dengan nama GMV Max. Nah GMV Max sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama GMV Max Auto dan yang kedua GMV Max ROAS. Jadi dari pertanyaan Dwi Mariani ini tadi adalah mengenai GMV Max ROAS ya. Artinya kalian itu beriklan secara otomatis tapi kalian masih mengontrol berapa target ROAS yang kalian inginkan. Nah, kalau kemudian kita masuk ke bagian iklan Shopee itu memang akan kelihatan berapa ROAS yang kita dapatkan dari setiap iklan kita. Tapi problemnya tuh bukan pada ROAS-nya. Mungkin ada beberapa teman, mau biaya per kliknya berapa, I don't care lah gitu ya. Mau Rp100 per klik, mau Rp1.000, mau Rp2.000, terserah. Yang penting target ROAS-nya sesuai dengan keinginan. Misal nih, kalau kamu beriklan ternyata begitu dicek, biaya per klik kalian murah banget, Rp100 per klik. Tapi ROAS-nya yang kalian dapatkan misalnya cuma 5. Sama kalau kalian beriklan dengan biaya per kliknya sampai di angka Rp2.000. Bisa nggak? Bisa aja ya. Kalau kalian beriklan dengan GMV Max ROAS, itu kalian bisa aja dikenakan biaya cukup mahal. Per kliknya sampai Rp2.000. Tapi mungkin walaupun mahal, begitu kita cek ROAS-nya, bisa dapat ROAS 15. Bisa nggak? Bisa juga teman-teman. Ya, tapi semua itu sebetulnya tergantung bagaimana performa dari produk kalian juga. Nah, tapi terus pertanyaannya, loh, kita kalau beriklan dengan GMV Max ROAS artinya kita nggak bisa kontrol nih untuk biaya per kliknya. Bener nggak? Bener, teman-teman. Kalau kalian beriklan dengan manual dan kalian udah menentukan nih, aku ingin pakai kata kunci ini atau rekomendasi dan aku akan memberikan bidding ya. Bidding itu artinya biaya yang kalian tawarkan, biaya maksimal yang kalian tawarkan. Misalnya di angka Rp300, maka biaya per klik kalian itu tidak akan lebih dari Rp300. Tapi kalau kalian menggunakan GMV Max, baik auto ataupun ROAS, itu kalian tidak bisa mengontrol. Jadi misalnya bisa aja suatu saat nih Shopee lagi baik, ya lagi baik bisa di angka Rp100. Tapi kalau lagi misalnya lagi campaign atau lagi pengen dapat duit lah gitu kan, karena demand-nya lebih tinggi, bisa jadi biaya per klik kalian dari 100 tiba-tiba jadi 1000, bahkan lebih gitu kan. Saya pernah ngalami per kliknya sampai sekitar 3000, 4000-an. Wow, ngeri banget. Ya, nah terus ditanya pengaruhnya di mana dan bagaimana caranya kalau kita menginginkan biaya per klik kita lebih rendah. Nah, ini jujur aja teman-teman, di sini tuh agak sulit ya. Selain misalnya settingan ROAS. Jadi misalnya gini, saat kalian setting ROAS kalian, misalnya target ROAS yang kalian inginkan di angka 5, sama target ROAS yang kalian inginkan di angka 15, itu biasanya memang biaya per kliknya berbeda. Ya, tapi juga tentu akan memberikan hasil yang berbeda, teman-teman. Hasilnya gini, misalnya contoh kalau kalian kasih target ROAS-nya 5, biaya per klik kalian bisa mahal, mungkin bisa sampai Rp1.000. Tapi kalau kalian kasih target ROAS kalian di angka misalnya 15, biaya per klik kalian mungkin bisa murah ya. Bisa murah misalnya bisa di angka 200, 300 atau bahkan mungkin di bawah 200. Bisa nggak? Bisa. Tapi impact-nya ada pada exposure ya. Kalau kalian bikin target iklan kalian, target ROAS kalian rendah, itu membuat exposure terhadap iklan kalian besar. Alias produk kalian akan ditampilkan di mana. Yang klik iklan kalian banyak gitu kan. Tapi impact-nya mahal. Tapi kalau kalian setting ROAS kalian tinggi, misalnya 15, 20, itu kalian akan dibebankan biaya yang lebih ringan. Memang lebih murah, tapi impact-nya iklan kalian kok yang ngeklik dikit ya.
kok yang ngelihat produk saya dikit ya? Nah, ini bikin emosi biasanya. Kalau kalian punya produk dan kalian ingin produk kalian tuh dilihat banyak orang, tapi kalian setting ROAS-nya besar, misalnya 20, 25, itu impact-nya produk kalian tuh dapat impresi yang kecil, ya. Yang klik juga sedikit, gitu teman-teman. Nah, terus kalau kita ingin misalnya, aku bisa nggak impresinya gede, produk saya ditampilkan banyak, tapi biayanya rendah. Sebetulnya ini juga bisa, tapi memang ini tidak bisa disetting langsung tiba-tiba, aku mau setting ROAS 25 tapi yang ngeklik iklanku banyak gitu, bisa nggak? Ini memang harus dibangun dulu. Jadi teman-teman harus tahu bahwa untuk penempatan ya exposure dari iklan kita. Jadi kalau kalian ingin produk kalian tampil di halaman depan, halaman utama, itu memang dipengaruhi banyak faktor. Tentu kalian pertama kalau kalian setting ROAS ya berarti berapa ROAS yang kalian tawarkan. Semakin kecil ROAS yang kalian tawarkan, maka exposure kalian semakin besar. Semakin besar ROAS-nya, maka exposure-nya semakin kecil. Itu baru faktor pertama. Jadi jangan sampai teman-teman gini, temenku setting ROAS 15, yang lihat banyak. Kok aku setting ROAS 5, yang lihat sedikit gitu kan. Wah, kok Deddy bohong nih, katanya semakin kecil ROAS, semakin besar, semakin banyak yang lihat, semakin banyak yang ngeklik gitu kan, katanya begitu. Tapi kok temenku setting 15, banyak yang lihat, saya setting 5, sedikit yang lihat. Itu baru satu indikator ya teman-teman. Tapi untuk posisi penempatan itu ada yang namanya algoritma iklan. Nah, algoritma ini menyusun posisi penempatan iklan kita berdasarkan banyak kriteria. Salah satunya memang bidding. Bidding ini dipengaruhi target ROAS yang kita ajukan. Yang kedua adalah memang dari skor konten produk yang kita iklankan. Jadi kalau kalian mempunyai produk dan skor konten kalian itu bagus, kalian bisa beriklan dengan biaya yang lebih murah. Ya, jadi kalau kalian misalnya skor konten kalian udah bagus banget nih, produk udah bagus, kalian iklan. Bahkan kalian pasang misalnya ROAS 15, 20 pun, iklan kalian bisa running kenceng gitu. Tapi kalau toko kalian masih baru, reputasinya belum terbentuk, skornya jelek, ya skor konten itu dipengaruhi banyak faktor. Nanti saya jelaskan yang skor konten. Skor konten kalian rendah, kalau kalian bahkan iklan dengan ROAS target kalian tuh misalnya 3 atau 4 atau 5 gitu, kok tetap nggak ada yang klik. Nah, itu dipengaruhi oleh skor konten. Nah, dari bidding yang kalian tawarkan atau ROAS yang kalian pasang dan skor konten dari produk kalian ini kemudian di-mix, digabung, ini melahirkan skor. Misalnya poin ya. Nah, dari sekian banyak seller yang berjualan, skornya siapa yang paling tinggi? Itulah yang ada di atas. Nah, misalnya nih, bidding itu skornya misalnya 30%. Lalu skor konten itu nilainya ada di angka misalnya 40%. Lalu ada penilaian yang lainnya berdasarkan algoritma itu 30% lainnya. Nah, bisa jadi secara bidding kalian rendah, tapi secara skor konten dan kriteria lainnya kalian bagus ya. Kriteria lainnya ini termasuk misalnya di istilahnya cookies-nya ya atau kebiasaannya dari setiap klien kita itu akan mempengaruhi algoritma iklan kita. Nah, skor konten ini dipengaruhi banyak faktor, teman-teman. Jadi misalnya yang akan membangun reputasi dari produk kalian itu misalnya jumlah produk terjual. Nanti ini akan mempengaruhi berapa persen. Lalu misalnya yang nge-like, yang nge-share produk kalian, yang ngasih rating produk kalian, berapa rating dari produk kalian, kemudian berapa konversi dari produk kalian, bagaimana daya tarik produk kalian, itu akan mempengaruhi semua dan itu ada nilai skornya. Dari skor ini kemudian digabungkan dan diakumulasi. Kalau memang konten kalian atau produk kalian yang kalian iklankan itu skornya bagus, maka posisi penempatan iklan kalian juga bisa bagus. Gitu ya jelasnya. Tapi mungkin teman-teman mungkin nggak perlu kalau kalian beriklan dengan GMV Max, itu fokus kalian nggak usah ke berapa biaya per kliknya. Karena bisa aja biaya per klik kalian murah tapi ROAS kalian jelek. Tapi kan lebih bagus kalau biaya per klik, oke lah mau 2.000, mau 3.000 nggak masalah. Selama ROAS-nya sesuai dengan target. Gitu ya teman-teman, semoga menjawab pertanyaannya. Kalau kalian ada pertanyaan lagi, kalian bisa
tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian ingin dapat pelatihan yang lebih dalam tentang bagaimana beriklan di Shopee, jangan lupa join di membership saya. Di setiap video saya ada gabung atau subscribe ya. Yang gabung ya membership, kalian bisa join dan pilih yang member platinum supaya kalian dapat semua video-video secara lengkap untuk membantu kalian memahami bagaimana berjualan di Shopee dengan efektif dan efisien. Gitu aja teman-teman, semoga membantu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam cuan.